bersama Tuhan Kepala Bapa yang bersama dan kerajaan surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan di atas segala-galanya mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami berindu dengan kami. Firman-Mu, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami mendengarkan, lembutkan hati kami sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat 37 sampai ayat 44. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pulanya hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, dan sebelum air bah itu datang dan menyiapkan mereka semua. Demikian pulanya hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu kalau ada dua orang gadang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah, pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumah itu dibongkar. Sebab Tuhan hendaklah kamu juga siap sedia, karena manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Firman Tuhan mengajar kepada kita, sebagaimana telah pada zaman Nuh dan kedatangan Anak Manusia, demikian juga kedatangan Anak Manusia. Tuhan datang bukan lagi peristiwa air bah, tapi nanti satu ketika Tuhan akan datang dengan api. Bumi akan dibakar dengan api. Firman Tuhan pada bumi akan dibakar dengan api. Maka firman Allah berkata pada ayat 14, ayat yang ke-14, maka kau juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, tidak disangka, tidak diduga, tiba-tiba datang. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak siap sedia. Bagi mereka yang tidak siap sedia, Tuhan datang. Tapi bagi mereka yang peka suara, yang peka akan suara Roh Kudus, mereka dalam keadaan siap sedia. Sebab firman Allah katakan, nanti aku datang bukan melalui dengan api, bukan dengan air seperti bah zaman Nuh, tapi nanti melalui dengan api. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat yang ke-11, ayat yang ke-10, tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan segala yang ada di atasnya akan hilanglah. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan sahnya kamu harus hidup, yaitu saudara yang menantikan dan berkata kedatangan hari Tuhan. Pada hari langit akan binasa dalam api, dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya, kamu harus berusaha supaya kamu ke depan tak bercacat dan tak bercela dalam kedamaian dengan Dia.
firman Tuhan tidak cacat dan salah. Artinya orang yang sudah menyiapkan pakaian hidupnya, namanya menanti, berjaga-jaga tidak akan siap. Kalau Tuhan datang atau mempelai datang, dia akan siap. Sudah siap berpakaian, mempakaian pakaian hidup. Kita hidup di akhir zaman. Jangan main-main dosa. Perhatikan pakaian hidup kita. Pakaian hidup kita. Sebab firman Tuhan betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Tak main-main. Satu ketika manusia akan menyesal satu sudah berlalu. Sebagaimana zaman pintu sudah tertutup. Sudah teriak, buka pintu, buka pintu. Tapi ingin membuka tapi tidak bisa membukanya. Firman Tuhan harus tenang. Wahyu 3 ayat 7, Tuhan membuka pintu, dia satu yang menutup. Kalau dia yang menutup, tidak satu yang bisa membuka. Zaman kemurahan masih hidup kita, buka lebar-lebar. Memperhatikan pakaian hidup kita siap sedia kapan Tuhan datang. Ya, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang beriman, memperhatikan hidup kita. Ya, sebagai zaman dulu orang menganggap remeh. Zaman sekarang orang menganggap remeh. Dia bangun sini, bangun makan sini, silakan. Ya, tetapi ingat satu ketika apa dikatakan firman Tuhan pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mengingatkan kita supaya kita kembali siap sedia memperhatikan pakaian hidup. Amin. Benar Bapa di surga, sebagaimana zaman terjadi, demikian juga zaman sekarang. Engkau menghukum bumi ini bukan melalui air, tapi melalui api. Biarlah kami jadi anak-anak memperhatikan pakaian hidup kami. Oh, pakaian hidup kami, maka Kau sucikan hati dan pikiran kami. Biar kami selalu belajar berjalan pada real firman Tuhan yang tepat. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan yang sehat dan tidak merasa. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang memberikan sedepan, Kau pelihara mereka, pelihara keluarganya sebagai pelihara belas kasih yang menjadi berbangsa kami Indonesia, dan yang meninggal sebagai habis, yang sakit sebagai habis, tapi sembuh semakin baik. Dan pandemi berubah menjadi endemi Tuhan, dan mereka mau divaksin, memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.